selanjutnya teman-teman kita akan membahas terkait dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Nah, ini materi yang masih masuk ke fungsi pemeriksaan, di mana untuk CPOTB itu manfaatnya bukan hanya untuk pelaku usaha sendiri, tetapi juga manfaatnya dapat dirasakan atau diperoleh oleh masyarakat dan juga tentunya pemerintah, di mana masing-masing stakeholder ini memiliki manfaat yang berbeda-beda, di mana untuk pelaku usaha nanti produk yang mereka hasilkan itu akan konsisten, kemudian terjamin keamanannya, sehingga mampu bersaing dengan pasar lokal maupun pasar internasional, sesuai dengan visi misi dari Badan POM tentunya. Untuk masyarakat sendiri tentunya tidak akan ragu, dan tentunya bangga terhadap produk dalam negeri. Sementara untuk pemerintah akan meningkatkan citra obat tradisional atau kosmetik Indonesia di mata dunia internasional. Sementara itu juga ada peningkatan perlindungan masyarakat terhadap produk yang berisiko terhadap kesehatan. Nah, itu yang berkaitan dengan manfaat dari cara produksi obat tradisional yang baik. Oke, nah ini ada pedoman cara produksi yang baik, di mana kita dapat lihat bahwa yang berkaitan dengan CPOTB itu dapat dilihat di peraturan BPOM nomor 28 tahun 2018. Ada juga peraturan Kepala BPOM nomor HK 5629 tahun 2011. Nah, teman-teman, untuk peraturan, sekali lagi saya sampaikan bahwa jika ada peraturan atau regulasi yang terbaru, maka itulah yang dijadikan patokannya, karena biasa regulasi itu akan mengalami perubahan tiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi tentunya. Kita lanjut. Nah, di sini prinsip-prinsip terkait dengan cara produksi obat tradisional yang baik itu ada 11 prinsip. Pertama adalah manajemen mutu, kemudian juga ada personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan, sanitasi dan hygiene, dokumentasi, produksi, pengawasan mutu. Nah, di sini ada pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Berkaitan dengan kontrak juga ada cara penyimpanan dan pengiriman OT yang baik, penanganan keluhan dan penarikan kembali produk dan produk kembalian. Terakhir ada inspeksi diri. Jadi mirip-mirip dengan obat, mirip-mirip juga dengan kosmetik ya. Jadi ada kemiripan di prinsip-prinsipnya. Nah, untuk penjelasannya, di sini kita ada terkait dengan manajemen mutu. Pembuatan obat tradisional itu harus sesuai dengan tujuan penggunaan tentunya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi, tidak menimbulkan risiko bahaya. Untuk personalia sendiri, ada beberapa kualifikasi. Yang pertama, terkualifikasi untuk personilnya dan berpengalaman praktis dalam jumlah yang memadai, memegang posisi kunci yaitu kepala produksi, kepala pemastian mutu atau quality assurance, dan quality control atau kepala pengawasan mutu. Kemudian terlatih. Nah, untuk penjelasan aspek-aspek itu untuk fasilitas bangunan dan peralatan, ini kurang lebih sama dengan di prinsip-prinsip yang lain di obat dan di kosmetik. Sanitasi dan hygiene juga kurang lebih sama, di mana di bangunan, fasilitas, dan peralatan memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik. Tata letak dan desain ruangan menjamin tidak terjadinya kekeliruan, pencemaran silang, dan kesalahan lain, memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif. Nah, ini saya rasa kurang lebih sama dengan prinsip-prinsip di komoditi lain. Sanitasinya juga kurang lebih sama, tentunya berkaitan dengan kebersihan, dan tentunya perilaku dari personil atau karyawan tentunya. Kita lanjut saja. Terkait dokumentasi tentunya kurang lebih sama juga, yaitu bagian dari sistem informasi manajemen, bagian yang esensial dari pemastian mutu,
Pemastian uraian tugas yang jelas memperkecil terjadinya salah tafsir dan kekeliruan. Jadi dia itu bagusnya ada dokumentasi karena bisa memudahkan pelacakan. Kemudian untuk prinsip produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dan memenuhi ketentuan. Menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi syarat. Kemudian bahan awal OT merupakan titik kritis. Jadi bahan awalnya itu sebelum dilakukan produksi itu harus betul-betul dipastikan dan dicek terkait dengan bahan awal tersebut. Nah, untuk pengawasan mutu, tentunya memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten. Jadi ada kata konsisten, walaupun sudah beberapa lama atau beberapa waktu melakukan kegiatan produksi, tapi hasilnya harus tetap konsisten. Keterlibatan dan komitmen semua pihak. Jadi pengawasan mutu sebenarnya bukan hanya bagian untuk quality control ya, tapi semua pegawai harus mampu dan menerapkan kegiatan pengawasan terhadap mutu tersebut. Kemudian di sini ada pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Jadi untuk poin-poin ini ada yang harus dibuat secara benar, disetujui, dan dikendalikan untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian membuat jelas peran, tanggung jawab, dan kewenangan pemberi dan penerima kontrak. Ini berkaitan dengan kontrak tentunya. Menyatakan secara jelas prosedur pelulusan setiap batch produk untuk diedarkan. Dan yang bertanggung jawab di sini secara penuh adalah kepala bagian pemastian mutu. Jadi itu yang berkaitan dengan pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Nah, untuk cara penyimpanan dan pengiriman, penyimpanan dan pengiriman adalah bagian yang penting dalam kegiatan manajemen rantai pemasok produk yang terintegrasi. Tujuannya adalah membantu dalam menjamin mutu dan integritas produk selama proses penyimpanan dan pengiriman. Oke, jadi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kesalahan dalam produk bukan hanya di kegiatan produksi, tetapi juga bisa terjadi di proses penyimpanan dan pengiriman jika tidak dilakukan prinsip-prinsip yang benar. Misalnya kalau di penyimpanan mungkin kondisi ruangan yang tidak cocok, suhu dan kelembaban, atau pengiriman misalnya kondisi alat angkut, atau mungkin cara pengirimannya, itu yang bisa diperhatikan. Kemudian penanganan keluhan, penarikan produk kembali, dan produk kembalian. Semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat hendaklah dikaji, diteliti sesuai dengan prosedur tentunya. Kemudian harus ada tindakan untuk memperbaiki terhadap keluhan-keluhan tersebut atau tindak lanjut dari keluhan, dan tentunya ada proses evaluasi yang nantinya ketika kegiatan produksi selanjutnya memungkinkan atau tidak terjadi lagi kesalahan yang serupa di masa depan tentunya. Nah, untuk inspeksi diri bertujuan untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri obat tradisional memenuhi CPOTB. Kemudian program inspeksi ini hendaklah dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOTB, sehingga ada tindakan perbaikan nanti ke depannya, kemudian dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang kompeten. Nah, ini untuk petugasnya bisa dari perusahaan itu ataupun oleh auditor dari luar yang tentunya masih atau statusnya independen. Nah, untuk penerapan CPOTB secara bertahap itu ada tiga tahapan yang perlu teman-teman ketahui, di mana tahapan pertama itu yang perlu diterapkan terlebih dahulu adalah sanitasi, hygiene, dan dokumentasi. Ini harus betul-betul dilakukan di awal tentunya. Kemudian tahapan kedua, secara produksi, pengawasan mutu, dan penyimpanan harus sesuai dengan CPOTB. Tahap 3, itu baru prinsip-prinsip yang lain ya, berkaitan dengan bangunan, fasilitas, audit internal, penanganan keluhan, dan juga tentunya terkait dengan personalia. Nah, itulah informasi yang perlu teman-teman ketahui untuk tahapan yang tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan
CPOTB bertahap bagi UMOT ya. Tadi kan sudah kita bahas terkait UKOT ya tadi. Jadi sekarang UMOT. Jadi kalau UKOT ada 3 tahap, kalau UMOT ada 2 tahap ya. Oke, sebelumnya tadi kita bahas UKOT ya. UKOT itu kepanjangannya adalah usaha kecil obat tradisional, sedangkan UMOT itu adalah usaha mikro obat tradisional. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi perbedaannya ada di tahapannya ya. Sementara tadi untuk UMOT, tahapannya ada 2, yakni berkaitan dengan sanitasi hygiene, tahap 2 terkait dengan dokumentasi. Oke teman-teman, itulah informasi terkait dengan cara produksi obat tradisional yang baik. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk rajin belajar, pahami tiap-tiap prinsip di tiap komoditi sehingga memudahkan teman-teman, dan pahami istilah-istilah yang berkaitan dengan cara produksi tiap-tiap komoditi.